Bahrul Ulum Sahur Ikan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah. Ini yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Ibu Hakim Tinggi, Ibu Panitra dan Bapak Sekretaris beserta seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Agama Palu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini adalah agenda perdana kita, merupakan agenda unggulan kita selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang pada kesempatan siang hari ini untuk ceramah Ramadan pada salat zuhur akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Haji Syamsul Bahri SHMH. Jadi nama beliau ini Syamsul Bahri, MC-nya Bahrul, ya, jadi ada Bahrul. Untuk waktu yang ada kepada yang mulia Bapak Dr. Haji Syamsul Bahri SHMH, kami persilakan. Gini aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya muliakan rekan-rekan Hakim Tinggi, yang saya hormati Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional, dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Agama Palu yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan, karena orang yang bergembira dan memeriahkan bulan suci Ramadan, insya Allah pahalanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur kita sudah menjalani puasa selama 6 hari, ada juga yang sudah 7 hari, tapi masih sehat-sehat walafiat. Nah, itu yang patut kita syukuri. Kemudian daripada itu, bahwa bulan Ramadan ini banyak sekali namanya. Salah satu diantaranya Syahrul Ghufran, adalah bulan ampunan. Sehingga ada hadis, nanti Bapak Ibu sekalian cari sendiri karena ahli hadis semua ini, bahwa celakalah bagi orang-orang yang ketika masuk dalam bulan suci Ramadan lalu tidak terampuni dosanya. Nah, itu hadis itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita di bulan suci Ramadan ini mendulang pahala.
Karena di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, itu pahalanya yang kita ketahui bersama itu adalah berlipat ganda. Nah, itu. Jadi satu ayat yang saya ingin sampaikan, aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, itu. Di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, meneliti Al-Quran, itu perintah ini 12 kali disebut dalam Al-Quran, berbarengan perintah salat dengan zakat. Jadi saya garis bawahi salat dulu, karena masih ada cara berikutnya nanti zakat. Nah, jadi sekarang salat. Kita melaksanakan salat sebagai rukun Islam, itu sebagai tiang agama. Nah, makanya ketika suatu bangunan yang tidak bertiang atau rapuh tiangnya, akan rapuh kondisinya agamanya. Oleh karena itu, barometer amal kita di akhirat kelak yang dinilai, yang diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat kita. Apabila amalan salatnya baik, maka yang lain ikut jadi baik. Nah, sama dengan barometer kebersihan yang saya sering katakan, bahwa terjemahkanlah itu kebersihan seluas-luasnya. Apa barometer kebersihan kita? Yang itu toilet kita. Kalau toiletnya Bapak Ibu sekalian baik di kantor maupun di rumah bersih, yang lain ikut jadi bersih. Sama kalau Bapak Ibu sekalian berdiri sebagai manusia, ujung kaki dan ujung rambut, kalau ujung kakinya bersih, berarti ikut lain jadi bersih. Nah, itu. Nah, lalu di bulan suci Ramadan ini kita mendulang pahala. Di samping melaksanakan ibadah wajib, ada juga salat sunnah. Nah, ditambah salat sunnah rawatib, kemudian ada lagi salat sunnah antara azan dan qamat, kemudian ada salat lail atau tahajud, kemudian salat apa lagi? Salat witir, kemudian pagi-pagi salat syuruk dulu, kemudian duha. Nah, makanya salat syuruk itu, kalau kita amati itu, bahwa 2 rakaat syuruk itu sama dengan pahalanya umroh. Itu ya. Jadi begini syarat-syaratnya hadis itu, bahwa barang siapa melaksanakan sholat jamaah subuh, baik itu di masjid maupun di rumah, kemudian setelah sholat subuh duduk dulu, berzikir, baca Al-Quran, membaca kitab, membaca apa, yang penting berzikir sampai waktu syuruk, kemudian naik 2 rakaat salat syuruk. Nah, itu baru masuk pahalanya sama dengan ibadah umrah. Nah, sama kalau Bapak Ibu sekalian ke Madinah, di Madinah di hotel misalnya, mandi bersih, wudu, kemudian berangkat ke Masjid Nabawi, salat 2 rakaat, pahalanya umrah. Itu. Nah, sama dengan tadi itu, ketika kita salat jamaah subuh, lalu duduk sampai waktu syuruk, berzikir, berdoa dan sebagainya, banyak macam doa, banyak macam zikir, silakan. Nah, di situ sampai waktu syuruk, lalu naik salat 2 rakaat, itu pahalanya umrah. Nah, namun bukan berarti tidak perlu kita pergi umrah ke Mekah dan Madinah. Tetap syariatnya menjalankan umrah itu, kemudian kita hanya menerima pahalanya. Pahalanya di bulan suci Ramadan ini itu sangat tinggi. Nah, makanya perlu kita mendulang pahala
di bulan suci Ramadan ini. Perlu diketahui, tidak hanya sholat. Bapak Ibu sekalian berniat setelah sholat duha di rumahnya, berniat ke kantor mencari nafkah untuk keluarganya, itu juga pahala. Nah, itu. Berniat bekerja ke kantor dengan baik, tidak korupsi, sangat pahala. Itu. Berniat bekerja, selesai pekerjaan satu ini, kerja lagi yang lain. Selesai putusan ini, ada lagi perkara lain. Kan begitu. Nah, niatkan dengan baik karena Allah, pahala. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan niat karena Allah, insya Allah mencakup suatu ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada saya share di WA. Itu ada Faiza Parakta Pansop. Surah apa itu, Pak? Al-Insyirah. Ayat ini bisa menjadi dasar bahwa apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja untuk urusan yang lain. Faiza Parakta Pansop. Nah, ini diaplikasikan dalam menjalankan roda aktivitas kita agar ide-ide yang muncul bisa jadi kenyataan. Oleh karena itu, kita harus bekerja, bukan bicara saja. Nah, itu. Ini ayat ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya lihat di belakang itu ada tulisan. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah lihat tulisannya di situ. Budaya kerja Pengadilan Tinggi Agama Palu. Yang satu, disiplin tanpa diawasi. Tuh. Seperti apa sikap? Nah, kan begitu, Pak? Mau pulang, mau mau keluar, ada izin. Tidak perlu diawasi, dia jalan sendiri. Bekerja tanpa diperintah. Nah, kita sudah punya SOP masing-masing. SOP kita masing-masing, job description kita masing-masing. Bidang apa, kepaniteraan, bidang kesekretariatan, sudah punya. Kemudian tanggung jawab tanpa diminta. Nah, makanya kita punya laporan-laporan. Itu. Kalau secara filosofinya ini, ketiga ini, jadi sama kalau kita waskat pengawasan malaikat. Malaikat kiri dan kanan kan terawasi kita dengan kondisi ini. Ini maksudnya ini. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah baca ini? Di belakang? Nah, kalau saya jangan taruh di belakang, taruh di depan. Di depan sini. Karena masih ada yang belum lihat. Nah, itu. Nah, supaya orang-orang juga tertarik dengan kondisi seperti itu, bahwa ini satu merupakan inovasi kita, semangat kerja kita dalam melaksanakan tugas. Nah, mudah-mudahan hal ini dapat kita laksanakan dengan baik, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita mendulang pahala sebanyak mungkin untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita hanya sampai jam 3. Ini judulnya Kultum, kuliah 7 menit, ditambah sedikit penjelasan yang penting. Insya Allah besok kita akan tetap melanjutkan agenda kita secara bergantian setelah ceramah atau kultum. Besok kita akan kajian kita.
yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Ketua, dan MC-nya adalah Bapak Ahmad Fahmi Mufid. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Masih mau bantu? Masih mau bantu? Maksud hati beli es buah, ternyata isinya es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.